Selamat siang sahabat Sekar. Gimana nih kabarnya teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya tentunya dan bahagia. Nah, kali ini kita akan membahas podcast tentang kanker payudara. Kenapa sih kanker payudara? Karena di bulan Oktober ini kita memperingati Hari Peduli Kanker Payudara Sedunia. Nah, perkenalkan saya Mila Sari di sini sebagai host dan di rumah sakit ini saya sebagai apoteker. Di samping saya ada dua narasumber dan bintang tamu yang sangat spesial nih. Dan di sebelah saya ada Ibu Apoteker Endang Suswati SSI. Beliau merupakan apoteker di Rumah Sakit Sekar Kamulyan serta beliau juga survivor kanker payudara. Nah, di sebelah saya yang satu ini ada Dr. Ariel Jesse Justus Junatan SPB. Beliau merupakan dokter bedah di Rumah Sakit Sekar Kamulyan. Nah, langsung aja ya Dok ya, kita bincang-bincang tentang kanker payudara Dok, atau dokter berarti ini ya sering sering konsul tentang pasien-pasien kanker kayak gitu ya Dok ya. Nah, di sini Dok, apa sih sebenarnya payudara yang sehat itu kayak gimana sih Dok? Jadi gini, payudara yang sehat itu sebetulnya laki-laki ataupun perempuan punya benjolan, punya payudara yang sama. Cuman yang membedakan itu satu nanti waktu pubertas. Jadi waktu pubertas, karena kalau laki-laki punya hormon testosteron, kalau perempuan itu estrogen dan progesteron. Jadi waktu pubertas kalau perempuan bisa tambah besar, kalau yang laki-laki otomatis dia akan mengecil karena beda hormon. Kecuali kalau pada laki-laki yang punya penyakit contohnya ginekomastia atau payudaranya tumbuh yang berlebih, nah itu beda lagi, beda cerita. Tapi normalnya saat pubertas laki-laki payudaranya akan tetap atau mengecil atau bertambah besar pun karena bertumbuhnya lemak. Kalau perempuan selain lemak yang bertumbuh, tapi ada juga kelenjar payudara yang bertumbuh. Nah, kalau yang normal sih bentuknya pasti bulat kanan dan kiri, cuman nggak selalu sama. Jadi kanan kiri itu bisa berbeda, tapi berbedanya juga nggak terlalu jauh. Dan dari bentuk seperti itu, kemudian dari ukuran sih tergantung juga. Ukurannya bisa dipengaruhi umur, kemudian berat badan atau obesitas enggak. Karena payudara yang sehat itu terdiri dari kelenjar. Cuman kalau seiring berjalannya waktu dia akan bertambah jaringan lemaknya. Nah, kalau orang yang lemaknya cukup banyak di badan, otomatis payudaranya akan lebih besar. Dok, gitu. Nah, berarti kalau payudara nih ya Dok ya, kalau misalnya untuk yang perempuan sendiri Dok, kalau kanan kirinya itu agak beda nih Dok, itu tuh gimana Dok? Wajar nggak sih ada perbedaan antara payudara kanan dan kiri gitu? Kalau perbedaan wajar, karena memang di tubuh manusia itu tidak ada yang 100% sama. Contoh, orang mata kanan dan mata kiri bisa beda lebarnya. Kemudian alis kadang bisa tinggi sebelah, kanan dan kiri juga beda. Jadi nggak selalu sama. Apalagi contoh tangan dan kaki. Jadi apalagi yang kita gunakan sehari-hari. Misalkan orang sering menggunakan tangan kanan, kaki kanan, otomatis tangan kanan, kaki kanannya juga akan lebih besar daripada yang sebelah kiri. Gitu. Jadi sama dengan payudara, cuman yang membedakan nanti di payudara itu saat misalkan menyusui. Kalau ibu-ibu yang menyusui pakainya sebelah kiri terus, jadi otomatis yang lebih besar akan yang sebelah kiri. Kecuali kalau misalkan, makanya itu kalau menyusui harus kanan kiri gantian. Berarti kalau misalnya perbedaannya itu nggak signifikan ya Dok ya, berarti nggak harus harus ya itu normal ya Dok, dalam batas normal. Oke Dok. Nah, ini di samping kita kan ada Ibu Endang ya, sebagai survivor kanker nih. Ibu, gimana sih Bu awalnya itu bisa didiagnosa kanker payudara Bu? Ya, mengingat masa lalu nih ya Mbak ya.
tahun 2023 sekitar Juni atau Mei ya, saya lupa. Nah itu saya menemukan ada benjolan di payudara kiri. Memang saya sebelumnya sering memeriksa, tapi nggak rutin. Harusnya kan kalau sadari itu rutin ya dok ya. Nah ini saya nggak rutin. Biasanya saya periksa, oh aman. Nah suatu saat saya pas cek, kok ada benjolan. Nah tapi saya masih belum berani periksa. Malu juga gitu. Malu untuk periksa, dan karena memang nggak sakit, benjolannya itu nggak sakit. Terus ada keluar cairan di puting. Nah terus saya cari-cari nih info di YouTube gitu ya, di Google. Nah di situ disebutkan kalau ciri-ciri kanker itu ada benjolan, keluar cairan di puting, putingnya masuk, kulit di payudara itu seperti kulit jeruk. Nah saya 2 dari 4 itu. Nah saya pikir saya bukan kanker gitu ya. Harapan saya sih seperti itu gitu Mbak. Jadi yang saya rasakan itu karena nggak sakit jadi nggak periksa. Tapi benjolannya itu makin hari itu makin membesar tuh. Saya rasakan sih enggak ya, karena ditemukannya itu udah gede. Udah gede. Jadi tapi saya perhatiin sampai akhirnya saya berani periksa itu nggak tambah besar. Perasaan saya, tapi nggak tahu juga, mungkin berkembang tapi saya tidak menyadari itu. Nah, Ibu, apa sih Bu yang memutuskan Ibu itu bisa kan didiagnosa, berarti Ibu ke dokter ya, periksa dulu ya Bu ya. Berarti awalnya Ibu tuh karena periksa dini ya, hanya sendiri aja, sadari dini aja. Kemudian akhirnya Ibu langsung ke dokter untuk periksa lebih lanjut. Ya, karena kebetulan yang memberanikan saya itu karena kebetulan kita kalau karyawan Sekar kan dapat fasilitas MCU. Hebat ya. Karena MCU itu saya berani periksa pas sedang di EKG ya sama teman perawat. Saya bilang, Bu, saya ada benjolan. Gimana? Terus saya diperiksakan, wah ini harus ke dokter yang melakukan MCU ya, dokter umum. Kemudian dicek, wah Bu, ini harus ke dokter bedah, ke dokter Anton. Terus akhirnya diantar ke dokter Anton. Terus dokter Anton, kenapa baru sekarang? Gitu kan, ini udah gede gitu. Ayo dijadwalkan biopsi. Berarti Ibu selama tahu ada perbedaan di payudaranya itu nggak cerita sama siapa-siapa ya Bu ya? Sebelumnya hanya memendam sendiri, kemudian sadari dini aja. Iya. Kemudian saya cerita ke suami. Memang suami itu yang memberi semangat sih. Periksa. Setiap saya pulang kerja pasti ditanya, udah periksa belum? Belum. Kenapa nggak periksa? Gitu. Beliau yang memberi semangat kepada saya untuk akhirnya ya berani ngomong ke dokter. Dan pasnya juga ada jadwal MCU tiap karyawan itu di Rumah Sakit Sekar, karena kita itu ada fasilitas MCU ya Dok, ya Bu ya. Nah Dok, kan tadi Bu Endang ini ada benjolan ya Dok ya. Untuk diagnosa pastinya nih Dok, dari misalnya ada kanker kanker payudara itu gimana sih Dok? Atau ada benjolan itu udah pasti kanker atau bukan Dok? Jadi gini, untuk pemeriksaan awal itu pasti yang kita tahu semua itu sadari. Memang sadari itu singkatan dari periksa payudara sendiri. Nah, periksa payudara sendiri itu salah satu program di puskesmas yang paling sering digalakkan. Jadi cara periksanya gimana? Satu, ibunya atau pasiennya atau yang perempuan ini sebaiknya memeriksa itu 7 sampai 10 hari setelah haid. Jadi saat misalkan dari haid pertama tanggal 1 misalkan ya, dihitung aja 7 sampai 10 hari setelahnya itu rutin setiap bulan. Jadi boleh 1 bulan sekali. Kalau misalkan nggak ada keluhan juga ya mau 2 bulan 3 bulan sekali nggak apa-apa. Yang penting sering diperiksa. Terus cara periksanya itu gampang. Jadi cuman ada kaca, berdiri di depan kaca, kemudian periksa payudaranya kanan atau kiri, boleh gantian. Kemudian mulai dari puting dia melingkar ke arah luar. Nah, kemudian di leher dan di ketiak. Nah, itu cara sadari yang betul. Jadi di depan kaca periksa payudara, periksa benjolan di daerah leher, daerah bagian tulang selangka ini, kemudian juga di ketiak.
Nah, kemudian setelah itu kalau misalkan ada benjolan ya segera periksa ke dokter. Nanti dokter yang akan memutuskan. Biasanya kalau misalkan sudah ketemu benjolan, kalau yang cukup sering dilakukan tuh USG atau ultrasonografi. Cuman sebelumnya memang yang sering dilakukan juga salah satu screening sebetulnya mamografi. Cuman mamografi setiap rumah sakit belum tentu ada. Kemudian kalau pada wanita yang muda, biasanya kan jaringan payudaranya juga masih padat dan kencang. Nah, itu salah satu kelemahan dari mamografi yang tidak bisa diperiksa adalah payudara yang padat dan kencang. Makanya itu setelah ketemu benjolan, biasanya dokter itu akan memutuskan untuk USG. Nanti dari USG akan kelihatan apakah ini curiga jinak atau ganas, karena tumor, semua benjolan di badan atau di payudara itu memang disebutnya tumor. Cuman tumor itu ada yang jinak dan ganas. Kalau ganas itu kanker, kalau jinak itu bisa dari mana-mana, bisa dari jaringan lemak, bisa dari jaringan ikat, bisa dari jaringan payudaranya sendiri. Gitu. Nah dok, berarti kalau misalnya benjolannya itu nyeri dan nggak nyeri itu tetap harus diperiksakan ya dok? Betul, nggak semua benjolan atau kanker atau tumor itu awalnya nyeri, dan nggak semua orang tingkat nyerinya sama gitu. Tapi yang Bu Endang alami ini benjolannya itu terasa nyeri, tidak nyeri, makanya nggak periksa gitu ya. Oke. Nah dok, apa sih pengertian dari kanker payudara itu sendiri dok? Jadi kanker payudara itu adalah tumbuhnya dari sel payudara yang tidak normal. Jadi dia satu, selnya bertambah besar, dua, jumlahnya bertambah banyak, dan membentuk suatu tumor, membentuk suatu benjolan, sehingga sel-sel yang sehat itu akan rusak. Seperti itu. Oh ya nih teman-teman, nanti untuk yang mau bertanya bisa langsung dituliskan aja di kolom komentar. Nanti kita ada 2 penanya terbaik, itu ada dapat gift spesial dari Rumah Sakit Sekar Kamulyan. Nah dok, langkah-langkahnya itu berarti kita kan harus deteksi dini ya dok ya. Kalau misalnya kita malu nih dok, bisa nggak sih kita langsung minta aja USG mamae gitu dok, atau USG payudara gitu dok? Bisa? Karena ya boleh kalau misalkan gini, kalau misalkan ternyata setelah periksa sendiri ada benjolan, misalkan malu ke dokter atau malu tanya ke perawat atau ke teman, kalau mau langsung USG pun boleh, karena itu tidak menghasilkan radiasi, jadi nggak berpengaruh dan nggak masalah sebetulnya. Jadi kalau mau USG pun nggak masalah gitu. Selain USG itu apalagi sih dok? Misalnya kita udah tahu nih di USG berarti itu ada benjolan. Nah setelah itu langkah-langkahnya apa aja dok selain USG dok? Ya, jadi sebetulnya langkah pertama kan pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik itu tadi sadari atau sadanis, jadi pemeriksaan payudara klinis oleh dokter. Kemudian USG atau radiografi. Yang ketiga sebetulnya biopsi. Biopsi itu jadi bisa menggunakan jarum yang ditusuk ataupun operasi menggunakan sayatan atau pisau gitu. Setelah dari biopsi ini nanti hasil benjolannya itu gimana dok? Nah nanti setelah dari 3 ini kita simpulkan apakah ini kanker termasuk kanker payudara atau bukan. Kemudian kita tentukan juga stadiumnya seperti itu. Dokter, sepertinya ini teman-teman dari Instagram suara dokter terlalu kecil, boleh diganti aja dok? Oke, boleh pakai yang ini. Gimana teman-teman? Apakah suara dari dokternya sudah bisa terdengar jelas? Oke dok, kita lanjut ya dok ya. Berarti tadi itu ada rangkaiannya. Yang pertama pemeriksaan dini ya, pemeriksaan diri sendiri, kemudian bisa periksa ke dokter, kemudian kalau misalnya ada benjolan nanti dokter itu menyarankan untuk USG, dan jika hasilnya ada benjolan itu nanti kita ada biopsi ya dok ya gitu. Nah Bu Endang berarti melakukan langkah-langkah tersebut ya Bu ya.
kemudian didiagnosa oleh dokter Anton, Bu. Iya. Oke. Kan tadi sampai pada pemeriksaan biopsi ya. Setelah di biopsi itu ada pemeriksaan patologi analisis ya, Dok ya. Nah, itu seminggu keluar hasilnya dan ternyata hasilnya karsinoma ductal invasif. Berarti ganas. Nah, itu stage-nya 2. Wow. Seperti itu. Ketahuannya udah stage 2 ya, Bu ya? Karena itu tadi ya ditunda. Itu hasilnya. Oke, berarti setelah itu Ibu melakukan rangkaian seperti kemoterapi, Bu? Nah, setelah hasil itu tadi dari dokter Anton, saya memang dijelaskan sama dokter Anton bahwa saya harus melanjutkan pemeriksaan berikutnya. Pemeriksaan IHC sih sebenarnya dari dokter Anton menyarankan seperti itu. Saya dirujuk ke Bandung dan di sana ketemu sama dokter onkologi, sama dokter pas diperiksa langsung dijadwalkan mastektomi besoknya. Setelah mastektomi, pemeriksaan IHC-nya keluar dan saya tipe HER2 positif stadium 2 dan lanjut terapi berikutnya. Oke. Nah, Bu, gimana sih Bu rasanya setelah didiagnosa kanker payudara, Bu? Yang boleh dirasa. sharing sedikit? Ya, yang dirasa. Memang tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Menurut saya sih, saya hidup saya sih nggak buruk-buruk amat gitu ya, makannya juga nggak buruk-buruk amat, tapi memang saya itu sukanya makanan instan tadinya. Wah. Kornet, sosis, nugget, seperti itu. Mungkin dari itu makanan kanker katanya ya. Nah, sejak saat itu sih saya udah stop makanan yang ultra proses itu. Jadi berubah menjadi diusahakan makanan sehat, makanan dengan gizi seimbang. Nah, Dok, apakah makanan-makanan tersebut juga bisa menyebabkan kanker, Dok? Kayak yang makanan instan seperti itu? Sebetulnya kalau secara langsung sih enggak, cuman proses kanker itu satu pasti ada pengaruh dari genetik, yang kedua dari lingkungan. Ya, lingkungan itu bisa dari mana aja, paling berpengaruh itu sebetulnya dari alkohol, kemudian rokok. Nah, itu paling berpengaruh. Kemudian faktor lain yang berpengaruh itu ya genetik, terutama genetik, karena kalau misalkan ada keluarga turunan pertama dari ayah, ibu, atau saudara kandung yang punya kanker payudara, kita harus lebih waspada karena resikonya lebih tinggi. Nah, Dok, saya punya data WHO waktu itu sempat baca-baca ya, Dok ya. WHO terakhir tahun 2022 itu bahwa ada 2,3 juta, Dok, kasus baru kanker payudara dan akan terus bertambah. Dan ternyata itu tuh bukan cuman wanita, Dok. Ada juga pria yang mengidap kanker payudara. Apakah memang ada, Dok, itu, Dok? Jadi memang betul, kanker payudara itu sekarang paling tinggi di dunia itu kanker payudara. Kemudian yang menyebabkan kematian paling tinggi bukan kanker payudara, tapi kanker payudara itu nomor 4. Jadi setelah kanker paru, kanker kolorektal, kanker prostat, nah baru kanker payudara. Nah, kemudian kalau misalkan secara jumlah sih memang paling banyaknya di perempuan atau di wanita, 99%. 1%-nya laki-laki, karena tadi saya bilang jumlahnya sedikit itu karena laki-laki punya hormon protektif istilahnya. Jadi ya testosteronnya tinggi, otomatis kelenjar payudaranya nggak akan berkembang. Nah, pada kelainan tertentu seperti mutasi genetik, nah itu baru akan yang memicu tumbuhnya tumor atau kanker tadi. Cuman jumlahnya sangat jarang, kurang dari 1% gitu. Berarti nggak menutup kemungkinan laki-laki itu ya, Dok ya, bisa punya kanker payudara ya, Dok ya. Kemudian, Dok, apa aja sih, Dok, yang menyebabkan terjadinya kanker payudara selain tadi ya, ada yang genetik, kemudian mungkin pola hidup ya, Dok ya, gaya hidup, makanan juga bisa, Dok. Oke, gimana sih, Dok, biar kita itu sebagai ini, kan kita kan orang awam ya, Dok ya, sahabat Sekar, biar tahu dan lebih jelas ya, ngerti itu tuh kita agar tidak beresiko terkena kanker payudara itu gimana sih, Dok? Ya, jadi pertama pasti pencegahan dini atau primer. Nah,
pencegahan dini atau primer itu sebaiknya screening. Screening itu pada orang yang sehat. Jadi ya tadi salah satunya sadari itu 7-10 hari setelah mens, sebaiknya yang perempuan itu meraba payudaranya sendiri di depan kaca. Nah kemudian setelah screening misalkan ada benjolan, nah itu namanya deteksi dini. Jadi deteksi dini itu pada orang dengan gejala awal, setelah muncul benjolan atau rasa nyeri sebaiknya segera berobat. Nah kemudian ya itu tadi perbaiki yang bisa diperbaiki. Jadi misalkan makanannya tidak sehat, contohnya ya diperbaiki, ultra proses foodnya dikurangin, kemudian kalau merokok ataupun minum alkohol ya di stop, kan yang bisa dirubah itu. Kemudian olahraga dan tidur yang cukup. Nah dok, berarti di sini juga ada ya dok ya layanan untuk USG ya tentunya di Rumah Sakit Sekar Kamulyan ini. Nah selain USG juga nih di Rumah Sakit Sekar Kamulyan itu ada loh kayak paket lengkapnya kayak MCU lebih baik. Nanti kalau misalnya sahabat Sekar itu minat nanti bisa langsung aja kontak ke Rumah Sakit Sekar Kamulyan. Dok, ternyata di sini banyak banget loh dok yang nanya teman-teman sahabat Sekar dok. Nah nih dok, saya bacakan dari Love_Iva. Apa aja sih penyebab kanker payudara dok dan pencegahannya? Oh mungkin tadi sudah dijelaskan ya dok ya. Nah untuk dok ada dari Siwi_Kilat Susanto. Mitos atau fakta ya dok, penggunaan bra kawat itu bisa menyebabkan kanker payudara dan bila tidak menyusui bisa menyebabkan kanker. Bagus banget nih pertanyaannya untuk perempuan-perempuan yang suka menggunakan bra atau yang ada kawatnya dok. Bagaimana dok menurut dokter? Ya, kalau yang pertama, jadi soal bra yang berkawat itu pasti mitos karena nggak berhubungan sama sekali. Ya, jadi mau pakai bra dari apapun silahkan. Kemudian yang kedua tidak memberi ASI. Oh, tidak yang saya. Ya, yang kedua itu berhubungan dengan menyusui. Jadi menyusui itu akan menurunkan risiko untuk kena kanker payudara. Jadi menyusui lebih dari 12 bulan itu akan menurunkan sekitar 4% angka kena resiko kankernya. Jadi orang yang hamilnya lebih sering, orang yang punya anak lebih sering, kemudian menyusui lebih sering dan lebih lama, itu otomatis resiko kanker payudaranya akan menurun. Tapi kalau ditanya apakah tetap bisa terkena kanker, jawabannya bisa. Nah, Bu Endang sendiri nih Bu, berarti Ibu terkena kanker payudara ini di tahun 2023 ya? 2023. Berarti itu gejalanya. Diagnosanya Januari 2024. Nah, berarti Ibu setelah itu sempat menyusui atau enggak Bu? Sebelum hamil yang terakhir itu yang kembar itu saya tidak menyusui karena alasan medis sih dok, saya minum obat yang kontraindikasi dengan ibu menyusui, jadi saya tidak memberikan ASI dan memang produksi ASInya juga memang nggak ada, jadi saya tidak memberi ASI kepada anak saya. Salah satu faktor risiko berarti ya. Oke. Ada lagi nih dok yang bertanya, dari pemakaian bra yang terlalu kencang atau kurang tepat, apa juga bisa menyebabkan faktor dok? Ini pertanyaan dari Margareta. Enggak sih, enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya ya dok ya. Oke. Nah dok, ada dari Ineli Septario. Izin bertanya dok, apakah FAM dapat berkembang atau beresiko menjadi kanker dok? Ya, FAM itu salah satu tumor zina di payudara. Sebetulnya ada jenis-jenis lain tumor payudara yang termasuk zina. Nah, itu sewaktu-waktu bisa aja apabila ada pemicunya bisa menjadi ganas. Makanya sebetulnya tumor zina di payudara juga harus diwaspadai. Maksudnya minimal diperiksa. Apakah nanti harus pakai obat, apakah nanti harus operasi. Nah itu nanti akan diputuskan oleh dokter yang bersangkutan. Nah kalau misalnya nih dok, saya mau bertanya deh dok, boleh ya dok ya? Nah kalau misalnya nih dok, ada pasien, kemudian dia itu
ada benjolan di payudaranya. Setelah dibiopsi itu hasilnya dia tumor jinak, Dok. Nah, setelah tumor jinak dia melakukan aktivitas seperti biasanya, kehidupan seperti biasanya. Nah, ada nggak sih, Dok, dia keharusan untuk pemeriksaan lagi, USG lagi dalam jangka waktu tertentu, Dok? Boleh-boleh aja kalau misalkan kalau termasuk jinak dan memilih nggak operasi misalkan, boleh aja kontrol untuk USG misalkan 3-6 bulan atau 6-12 bulan sekali boleh. Dan lebih baiknya memang harus kontrol lagi ya, Dok, ya. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan nih, Dok. Dokter dari Adinda EZYZ, susah ya ini ya namanya ya. Dokter Ariel, maaf bertanya, kalau semisal memakai implan payudara nih, Dok, itu aman tidak ya, Dok, dan bisa menyebabkan kanker atau tidak? Jadi kalau penggunaan implan sih enggak berhubungan. Enggak berhubungan ya, Dok? Kecuali implannya bersifat sesuatu yang disuntikan misalkan dengan bahan-bahan kimia tertentu. Kan kadang kalau implan itu sebetulnya dia misalkan implan silikon sebenarnya kan dia bentuknya kayak balon berisi cairan silikon. Selama cairannya nggak keluar pun nggak masalah, tapi kalau misalkan berisi zat misalkan yang disuntikan dengan bahan kimia tertentu ya potensi resikonya ada. Tetap ada ya, Dok, ya. Dok, ada pertanyaan lagi nih dari Christine 9407. Dokter, bisa dimasukkan menjadi penyakit keturunan enggak, Dok? Tadi sudah dijawab ya, berarti kalau misalnya ada genetik bisa aja ya, jadi lebih besar kemungkinannya ya, Dok, ya. Kemudian ada pemeriksaan darah kah untuk membantu mendeteksi penyakit kanker payudara ini, Dok? Kalau pemeriksaan darah ada sebetulnya pemeriksaan genetik BRCA1 dan BRCA2, cuman itu tidak lazim di semua rumah sakit ada. Mungkin hanya di rumah sakit yang besar atau rumah sakit pendidikan yang ada. Gitu. Nah, Dok, apa sih, Dok, pesan-pesan yang harus dokter sampaikan misalnya ke apalagi kita yang perempuan kadang malu, Dok, kalau misalnya ada yang aneh itu ya udahlah kita diam aja kalau nggak mengganggu nih, Dok. Gimana, Dok, gitu? Ya sebenarnya saran sih kalau dokter pasti menyarankan hal yang sama, cuman ya kita justru belajar itu dari pasien kanker payudara sendiri seperti Bu Endang. Jadi kalau misalkan ada benjolan ya segera memeriksakan diri, kemudian konsultasi dengan dokter, mengikuti arahan dokter, dan sebaiknya memang merubah gaya hidup sebetulnya. Jadi dikurangi makanan yang ultra processed food, merokok alkohol di stop, kemudian tidak menggunakan obat-obat herbal ataupun yang lain. Seperti itu. Berarti kalau misalnya udah didiagnosa kemudian gitu tuh kita tuh bisa aja nggak sih, Dok, atau harus diangkat, Dok, kalau misalnya pemeriksaan kankernya itu ganas, Dok? Nah, kalau kankernya ganas itu tergantung stadium. Contoh misalkan kayak Bu Endang stadium 2 dan masih bisa dioperasi atau diambil, pasti pilihan pertama itu akan operasi. Cuman dokter itu akan memutuskan apakah ini harus kemoterapi dulu baru operasi, atau operasi dulu baru kemo, ataupun setelah itu akan disinar atau diradiasi. Nah, itu tergantung setiap pasien itu berbeda. Jadi tergantung stadiumnya, tergantung pasiennya juga seperti itu. Tapi memang utamanya pasti operasi. Operasi, oke, Dok. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya terasa ada yang aneh gitu ya, kayak ada benjolan itu lebih baik tuh lebih cepat ya, Dok, ya. Gitu, lebih cepat itu jadi pemeriksaan biar nanti itu bisa nggak harus pengangkatan ya, Dok, ya. Gitu. Nah, dari Bu Endang sendiri nih, Bu, gimana, Bu, mengikuti semua rangkaian kemoterapi kayak gitu, Bu? Berapa lama itu, Bu? Kemoterapinya dokter menetapkan 4 kali, Dok. Kemoterapi 4 kali karena saya tipe HER2 positif, lanjut terapi target 14 kali. Sudah itu aja sih. Kemudian setelah selesai terapi target ada evaluasi PET scan.
ada pertanyaan dari Di cover BPJS ya Bu ya? Di cover BPJS tentunya Bu. kalau yang tidak di cover, karena kalau terapi target itu syaratnya di cover BPJS itu harus ada metastase. Dan puji Tuhan saya tidak ada metastase, jadi tidak ditanggung BPJS. Oke. Dok, ada pertanyaan lagi nih dok. Dokter dari SRG Ser. Dok, apakah laki-laki beresiko terkena kanker payudara juga? Cara pemeriksaan buat laki-laki itu apa dok? Soalnya kalau laki-laki mungkin kan payudaranya enggak ini ya dok ya, enggak terlalu terlihat, enggak besar. Nah, pemeriksaannya gimana dok itu dok? Sama aja sebetulnya. Jadi kalau pada laki-laki ya sadari juga kalau ada benjolan. Sama tadi pemeriksaannya periksa berdiri di depan kaca, kemudian kadang ada yang tangannya di atas ataupun tangannya bertolak pinggang juga bisa. Yang penting diraba dari puting ke arah luar, kemudian dari tadi di atas leher, kemudian di ketiak. Sebetulnya sama aja pemeriksaan laki atau perempuan. Jadi nggak ada bedanya ya teman-teman untuk deteksi atau pemeriksaannya antara laki-laki dan perempuan. Dok, ada lagi nih pertanyaan bagus dok. Dari Jeng Lulu. Dok, kalau tes genomik itu sepenting apa ya? Dan tes genomik yang seperti apa yang perlu dilakukan untuk membantu keputusan perlu tidak kemoterapi? Jadi gini, kalau genomik memang sebetulnya baiknya diperiksa karena dari mutasi-mutasi gen itu akan kelihatan gennya yang kelainan apa. Contoh misalkan tadi juga Bu Endang misalkan kelainannya di tipenya, kan tipe kanker payudara itu banyak. Ada yang contohnya luminal A, luminal B, HER2 positif, kemudian yang paling jelek itu biasanya memang triple negatif breast cancer. Jadi bukan luminal A, bukan luminal B, HER2-nya juga negatif lagi. Nah, itu yang paling jeleknya itu. Jadi misalkan dicek HER2 positif itu akan langsung diterapi, dikasih terapi targetnya langsung gitu. Jadi itu memang akan lebih efektif dan lebih bagus sebetulnya. Cuman memang obatnya mahal, pemeriksaannya mahal. Oke. Tapi kalau untuk sehat mah nggak apa-apa lah ya dok. Oke dok, ada lagi nih dok dari teman-teman. Dari Neng Ae, apa betul saat tidur wanita tidak boleh pakai bra dok? Karena bisa jadi salah satu penyebab kanker payudara. Tadi ya nggak ada hubungannya sama nggak ada hubungannya. Cuman kadang untuk kenyamanan perempuan memang ada yang lebih nyaman untuk tidak pakai bra karena tidak tegang, tidur bisa dengan posisi lebih nyaman, kualitas tidurnya lebih baik. Nah itu yang lebih penting sebetulnya, bukan masalah apakah tidur pakai bra nggak pakai bra. Kemudian pakai yang kawat atau bukan kawat, itu sebetulnya nggak pengaruh. Jadi itu mah kenyamanan teman-teman aja kali ya dok ya. Oke. Mungkin karena banyak ya simpang siur. Jangan pakai yang ada branya, jangan ada pakai kawatnya gitu, jangan ada yang ketat-ketat gitu ya dok. Oke, teman-teman ada lagi nih dok yang bertanya. Sebentar. Di sini ada dari teman-teman TikTok ya dok. Kemudian dok, kalau misalnya kita setelah udah tahu ada benjolan, kemudian kita itu gak mau dok kayak gitu, bisa jadi dari kanker itu gimana dok? Tingkat kelanjutannya dok. Udah tahu ada benjolan, tapi kita itu gak mau periksa lagi lebih lanjut dok. Apa resikonya ke depannya dok? Ya dari benjolan bisa menjadi kanker atau memang sebetulnya kanker tapi stadium dini itu memang angkanya cukup tinggi. Jadi ada namanya angka overall survival. Jadi dalam 5 tahun itu kalau yang masih stadium awal itu sebetulnya kalau diterapi dengan baik angka hidupnya itu 99%. Jadi tinggi. Tapi kalau lama-lama nggak dibiarkan, tidak berobat, tidak diobati, ya kalau sudah stadium akhir ya bisa turun sampai 30%. Memang kalau nggak diobatin memang jelek akhirnya. Serem-serem ya dok ya. Tapi pasien-pasien kanker itu kalau misalnya nurut, rutin kemo, itu pasti sembuh kan dok? Ya. Pasti sembuh dengan dibarengin gaya hidup mungkin ya dok ya? Oke. Pertanyaan satu, apakah
ini Boleh tidak ada- memberikan ASI. Ada lagi pertanyaan dok dari Neng Ae, apakah tidak memberikan ASI sejak lahiran bisa menyebabkan kanker? Tadi sempat dijelasin. Kalau tidak memberikan ASI itu sebetulnya tadi karena hubungannya itu tadi dengan kita mengeluarkan ASI itu kan produksi dari kelenjar ya, dari kelenjar payudara. Dia keluar, kemudian dia nanti beregenerasi lagi. Jadi sebetulnya itu yang bagus. Tapi kadang beberapa orang karena pengaruh hormon dan lain-lain nggak bisa memberikan ASI. Jadi pakainya misalkan menyusui dengan susu formula ya. Mau gimana lagi kan memang nggak bisa gitu. Jadi memang sebaiknya memang menyusui itu akan menurunkan Risiko. seperti itu. Oke. Dok, ada lagi nih dok dari Adinda EZY. Dok mau tanya lagi, seperti kasus artis yang sudah meninggal karena kanker payudara, dia sudah tahu terkena CA dan sudah menjalankan kemoterapi saat hamil. Apakah itu berbahaya untuk janin, dok? Ya, jadi obat-obat kemoterapi itu memang ada resikonya ke arah kehamilan. Jadi memang pada kasus-kasus tertentu, contohnya pada kasus kehamilan ataupun pada orang tua, kita setiap dokter pasti penilaiannya akan berbeda. Jadi setiap pasien itu mempunyai keunikan tersendiri. Jadi misalkan hamil umur berapa bulan, berapa minggu, atau pada usia tua, kita lihat dulu kemampuan pasiennya. Apakah mampu untuk menjalani kemoterapi, kemudian resikonya. Kalau resikonya lebih tinggi, misalkan lebih bermanfaat yang mana? Kalau misalkan lebih bermanfaat kemoterapi ya mungkin dokter tersebut akan memutuskan untuk kemoterapi. Cuman kalau beresiko untuk pasien ataupun untuk kehamilannya itu lebih ke preferensi pasiennya juga sebetulnya. Jadi antara dokter dan pasien itu juga harus bekerja sama untuk memilih terapi yang tepat sebetulnya. Jadi tidak harus dokter aja ya yang memutuskan ya dok ya. Kalau dari Bu Endang sendiri berarti pas di diagnosa kanker itu sedang hamil Bu? Enggak. Atau setelah? 2023. Oke. 2023 itu anak saya sudah 10 tahun. Oh, oke. Oke. Jadi anak yang terakhir yang kembar itu umur 10 tahun 2023 saya ada benjolan itu. Ada benjolan. Jadi berarti setelah dari lahiran yang saya tidak memberikan ASI tadi 10 tahun. Oh, 10 tahun. Jaraknya lama juga ya dok ya, baru muncul itu ya dok. Oke. Dan biasanya dok kan kalau yang saya tahu ya dok ya, kalau misalnya ibu-ibu menyusui nih kayak nggak mengasihi ya kepada bayinya, itu kan suka ada nyeri kayak gitu ya dok ya. Kemudian kalau ada kita ya sebagai perempuan kalau lagi haid itu kan suka ada nyeri itu dok. Nah kadang bingung juga kalau misalnya itu nyeri itu tuh harus diperiksakan kah atau gimana dok gitu? Ya jadi memang ASI kalau memang ibunya hamil sudah dalam tahap menyusui, memang sebaiknya memang ASI dikeluarkan. Kalau ASI nggak dikeluarkan itu ya resikonya satu akan bisa aja menyumbat jalannya. Jadi kalau menyumbat jalannya bisa terjadi radang, infeksi. Nah, kemudian juga kalau untuk nyeri ya memang pada pasien-pasien dengan misalkan saat mau mens nyeri pasti akan lebih tinggi misalkan tapi nanti beberapa hari setelah mens pasti akan turun. Jadi ya memang wajar, cuman kalau memang nggak tahan ya sebaiknya memang periksa. Dan nyerinya itu berkelanjutan sampai setelah haid juga gitu ya dok. Oke. Ada lagi dok, pertanyaan banyak juga ya ini dokternya. Wah, dari Jeng Lulu, dok, alkohol dilarang untuk dikonsumsi penyintas kanker. Bagaimana dengan alkohol dalam buah nanas, kelengkeng, nangka, dan durian atau tape? Apa juga tidak boleh dikonsumsi dok untuk penyintas kanker? Ya, jadi sebetulnya boleh, cuman dalam jumlah sedikit. Jadi maksudnya apakah boleh makan ya boleh-boleh aja. Maksudnya apakah nggak boleh makan satu buah nanas ya nggak betul juga, karena kan nanas juga sehat, kandungan vitaminnya juga banyak. Jadi dalam jumlah kecil itu nggak apa-apa, nggak masalah. Alkohol dalam jumlah kecil itu nggak masalah. Cuman kalau kadarnya tinggi, nah itu yang bermasalah. Itu yang lebih berbahaya, yang berpotensi dapat
memicu menimbulkan kanker. Berarti kalau misalnya dalam buah kayak gitu mah nggak apa-apa ya dok. Kalau yang lain-lain mah memang jangan ya. Kalau yang di gelas-gelas jangan. Oke, dok. Untuk Bu Endang sendiri pas setelah tahu didiagnosa kanker itu, berarti ibu merubah pola makan segala macam bu? Iya betul, merubah banget. Yang tadi saya cerita saya suka makanan instan tadi berubah jadi harus masak sendiri dok. Masak sendiri terus merubah pola makan, pola tidur yang tadinya sering begadang sampai jam 1 malam juga kuat, tapi sekarang enggak. Kemudian pola pikir, positive thinking. Oke. Dan dicoba dirubah. Sampai sekarang bu? Sampai sekarang. Wah hebat juga ya dok. Jadi langsung. Oke, nih dari Fani Dista dok. Dari pengalaman simbah saya dok, awalnya hanya benjolan kecil, dioperasi ternyata divonis kanker. Di kemo, namun setelah kemo kenapa malah menyebar ke paru ya dok? Ya, jadi itu tadi saya bilang jenis kanker setiap pasien, setiap orang itu bisa berbeda, dan itu juga ada genetik, ada pengaruh genetik yang berbeda juga. Jadi ya namanya usaha, pasti kalau kanker payudara itu pasti 1 operasi, 2 kemo, 3 radiasi, 4 dengan targeted, 5 dengan imunoterapi. Cuman kadang itu ya pada jalan misalkan kemoterapi, apakah kemoterapinya akan sesuai ya belum tentu juga. Jadi ada yang misalkan kemo kayak Bu Endang 4 kali, nanti dokter itu pasti akan evaluasi apakah misalkan setelah di kemo, misal sebelum operasi ini di kemo, apakah benjolannya berkurang atau nggak berkurang, atau pada pasien-pasien yang misalkan nggak bisa dioperasi karena lukanya kotor, besar tumornya, itu kan nggak bisa dioperasi dan sudah stadium lanjut. Jadi pilihan dokternya pasti antara kemoterapi dulu kan. Nah kemoterapi dievaluasi setelah 4 kali atau setelah 6 kali. Kalau misalkan nggak ada efeknya, pasti dokter akan memilih untuk kemoterapi regimen yang lain. Jadi masih banyak pilihan sebetulnya, dan yaitu progresivitas kanker tiap orang itu bisa berbeda. Gitu. Jadi tiap pasien itu pasti punya keunikan tersendiri ya dok ya, gitu. Nah dari teman-teman dok, dari teman-teman yang bertanya, apa dokter pengen menyampaikan pesan-pesan nggak dok buat kita ini kaum perempuan yang berpotensi tinggi bisa itu buat kanker payudara itu dok? Ya, 1 pasti menjaga pola hidup yang sehat. Karena dari pola hidup yang sehat itu yang bisa kita rubah. Karena kalau genetik itu pasti nggak akan bisa dirubah dan sulit akan dirubah. Jadi kalau genetik istilahnya kita hanya menerima, tapi untuk pola hidup kita yang bisa menjalani, bisa merubah dari aktivitas sehari-hari. Itu kita harus banyak melakukan aktivitas, minimal 3 jam itu kita harus istilahnya bekerja, beraktivitas, kemudian tidurnya cukup, kemudian olahraga. Jadi pemicu dari lingkungan itu akan berkurang. Jadi faktor dari stres juga berpengaruh gitu. Itu yang bisa kita rubah gitu. Nah teman-teman, kali ini kita membahas tentang kanker payudara sampai bagian diagnosa. Nah materinya itu dari dokter, bukan materi ya dok, kita kan bincang-bincang aja ya. Nah untuk teman-teman kalau misalnya pengen pemeriksaan dini, bisa banget ke Rumah Sakit Sekar Kamulyan, karena di sini ada dokter umum, ada dokter bedah. Kalau pengen ketemu sama dokter Ariel bisa banget periksa, nanti langsung aja ke rumah sakit. Nah dokter, tadi kan sudah banyak banget ya materi yang disampaikan sama dokter. Terima kasih atas perhatiannya, kemudian materi-materinya dari pertanyaan teman-teman yang sangat antusias ini. Kepada Bu Endang juga terima kasih sekali sudah bisa sharing gitu ya tentang dari perjuangan beliau didiagnosa kanker sampai menjalani kemoterapi dan sampai sekarang masih ada. Oh jangan sehat
tetap sehat, harus tetap sehat ya, puji Tuhan. Kemudian teman-teman, untuk selanjutnya kita ada lagi loh podcast selanjutnya dengan Dokter Anton di bulan November. Nanti teman-teman bisa pantengin terus Instagramnya Rumah Sakit Sekar Kamulyan. Dari saya sebagai host, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih, salam sehat, bye sahabat Sekar.